Yang di atas adalah Departemen RD. Dirancang oleh Direktur Nangong Liuli. Desain-desain ini semua adalah inspirasi Anda. Ya Pak Gu. Keempat desain ini semua adalah inspirasi saya. Saya begadang beberapa malam bersama seluruh tim RD untuk menciptakan karya yang luar biasa ini. Kami akan terus bekerja keras. Direktur Nangong. Mengapa Anda tidak menyebutkan di rapat bahwa mutiara mata kucing itu adalah desain saya? Jinsi, apakah Anda pikir saya sengaja tidak mengatakannya? Maksud saya bahwa saya yang menemukan inspirasi ini. Saya akan sedih jika Anda berpikir begitu. Setiap rencana di sini adalah hasil kerja keras setiap anggota Departemen RD kami. Jika saya menyebutkan Anda sendiri, bagaimana orang lain akan berpikir? Dan set rencana ini bukan hanya ide Anda, tapi juga usaha saya, bukan? Saya tahu Anda sangat tertarik di bidang ini, jadi saya membiarkan Anda mencoba. Sekarang pekerjaan telah diakui oleh si Cheng. Ini adalah hal yang paling penting, bukan begitu? Yang membayar seharusnya memiliki namanya. Saya pikir semua orang sama. Kita semua menginginkan keadilan. Jingxi, Anda mungkin belum pernah bekerja di tim besar seperti ini. Ini bukan hanya tentang menyesuaikan warna, atau hanya melakukan desain grafis dan mengubah beberapa kata. Atau apakah Anda pikir Anda adalah asisten presiden? Atau Anda memiliki hubungan dekat dengan CEO? Saya harus lebih memperhatikan Anda. Kapan saya dekat dengannya? Pak Gu. Pak Gu, jangan salah paham. Jinsi sedang memberitahu saya tentang pekerjaan. Jika ini tentang Departemen RD Anda, kembali ke area kantor Anda sendiri. Jika tidak, saya tidak ingin karyawan membicarakan urusan pribadi di kantor. Saya tidak membicarakan urusan pribadi. Saya hanya ingin membuktikan bahwa desain Lingzhou itu bagus. Saya ada konferensi telepon yang harus dihadiri. Kembali ke Departemen Anda sendiri. Apakah penting siapa yang membuat desainnya? Presiden tidak peduli. Direktur Nangong, bisakah aku mengambil cuti sore ini? Meminta cuti sakit. Dia bahkan tidak menjawab teleponku. Begitu santai. Aku sedang dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Benar, aku tidak berbohong padamu kan? Tapi asalkan kamu senang hari ini, tujuanku sudah tercapai. Yah, aku tidak akan banyak bicara soal terima kasih. Hari ini, aku berhutang budi padamu. Tapi kamu berhutang banyak padaku. Kenapa kamu tidak membayar satu dulu? Terima kasih. Oke, bagaimana kamu ingin membayarku? Bagaimana kalau mentraktir makan malam? Tentu saja jika kamu benar-benar malu. Kamu bisa menolakku. Lagi pula aku sudah terbiasa. Tidak masalah. Kamu pilih tempatnya. Lalu aku akan membawamu ke restoran yang bagus. Panggilan dari Gu Sicheng. Begitu banyak? Apakah ada keadaan darurat di perusahaan? Kenapa kamu tidak balas teleponnya dulu? Oke, aku akan pergi. APA kabar? Apa Gu Sicheng membuli Emyu? Atau Nangong Lili membalas dengan cepat? Jangan khawatir. Dulu aku mengagumi kemampuan kerjanya, tapi mulai sekarang aku tidak akan mundur lagi. Dua. Tuan Gu, saya punya dokumen di sini untuk Anda tanda tangani. Jam kerja sudah selesai. Laboratorium tidak mendorong lembur. Pulanglah lebih awal. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Saya menemukan restoran yang sangat unik. Mengenai detail isian, yang memberiku banyak inspirasi. Jadi saya sudah memesan meja.
Dan saya ingin mengundang Anda untuk datang dan mencobanya. Anda pasti akan mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Saya sudah terbiasa makan di rumah sekarang. Tapi, Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Baru saja aku sibuk. Aku tidak mendengarnya. Sejujurnya, Aku tidak mengerti maksudmu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu ingin aku menjelaskannya? Kamu tertawa apa? Tidak apa-apa. Jangan merah. Pergi. Ayo kita makan. Aku bilang aku yang traktir. Boya. Nanggong. apakah kamu bersama Nona Hi? Apakah dia baik-baik saja? Kudengar dia sedang tidak enak hati. Kamu pergi bersamanya. Dia baik-baik saja, jangan khawatir. Kuharap begitu, Boya. Kamu harus tahu bahwa ketika perempuan sedang tidak enak hati, akan baik jika makan sesuatu yang enak. Apakah kamu ingin mengajak Nona Hi makan sesuatu yang enak? Kurasa begitu. Kami berencana untuk makan malam. Apakah kamu punya tempat yang bagus untuk direkomendasikan? Kamu bertanya pada orang yang tepat. Aku tahu sebuah restoran, dengan suasana yang bagus dan makanan yang lezat. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Makan apa ya? Memilih restoran itu sulit. Seorang teman merekomendasikan. Yang terlihat tidak buruk. Apakah kamu ingin mencobanya? Tentu. Kencangkan sabuk pengamanmu. Direktur kamu meneleponku. Ya? Aku telah mencantumkan semua rencana untuk besok di kalender. Kamu bisa pergi setelah menyalinya. Jangan khawatir, Direktur. Aku akan makan malam dengan si Cheng malam ini. Aku yang traktir. Kamu bisa memesan apa saja yang kamu inginkan. Dermawan sekali. Hari ini aku harus menghabiskan semua gajiku di Huayan untuk menghilangkan kebencianku. Pelayan. Halo, terima kasih. Hidangannya harus ganjil. tolong 3 steak. Lihat. Mau makan chows pastry? Tolong 3 puffs.
Oke, 3 mangkuk es krim lagi. oke. Terima kasih. Tolong bentangkan serbet untukku. Oke. Itu saja untuk sekarang. Terima kasih si Cheng. Mau tambah hidangan lagi? Ya. Pelayan. Halo, Saya mau salad. 3 steak. 5 gelas es teh lemon. 7 potong macaron. Untuk pencuci mulut. oke. Semua untuk 1 orang. Ada lagi? Itu saja. Bisa minta soda gu? Ya. Terima kasih. Halo, Ini untuk nyonya ini. Hah? Butuh bantuan saya? Oke. Hah? Sebelas Cheng. Aku kasih jatahku untukmu. Suamiku. Kenapa kamu sopan sama aku? Hah? Gu ini steakku untukmu. Nikmati. Siksi jangan pergi. Nonton orang bertengkar nggak asik. Hi Jinsi. Lepaskan. Nggak. Nggak cukup punya teman lama? Nangong Liuli bersamamu. Kenapa kamu keluar dan mengikutiku? Jangan terlalu manja, oke?
Hari ini kamu akhirnya mengungkapkan isi hatimu. Benarkah di hatimu aku hanya orang yang bodoh dan manja? Jangan salah paham maksudku. Di mana aku salah paham? Aku melihatmu bersama Nan Gong Liuli. Tapi kamu masih bersama Fuboya itu. Aku sudah menjelaskannya padamu berkali-kali. Fuboya hanya teman lamaku. Dan Nangong Luli juga hanya teman lamaku. Hi Jingsing. Kemarilah. Hah, Hei si Cheng. apakah ini inisiator acara amal? Kenapa dia di sini? Jadi si Cheng belum memperkenalkanku padamu. Aku sangat akrab dengan si Cheng. Teman lama. Dia baru saja bergabung dengan Huayan hari ini. Aku belum sempat. Mr. Gu, aku punya pertanyaan RD yang sangat penting. Setelah kamu selesai makan, bisakah aku datang lagi? Mr. Gu. Aku tidak bisa makan lagi. Kamu bisa menikmatinya perlahan. Hei. Seksi. Ada apa denganku? Dia pergi ke departemen RD di hari pertamanya. Bagaimana pekerjaannya? Jika ada yang salah, kuharap kamu bisa memakluminya. Mr. Gu sangat sopan. Dia bahkan meneleponku khusus. Tapi Jinsi memang agak ceroboh. Aku menyuruhnya untuk mengirimkan materi departemen sebelum jam 4. Tapi dia ingatnya jam 5. Jika aku tidak mengingatkannya pasti akan terlambat. Dia tidak punya pengalaman kerja dan perlu beradaptasi. Mohon bersabar. Mohon ajari dia lebih banyak. Dia tidak akan mengecewakanmu. Jangan khawatir Gu. Aku pasti akan mengajarinya dengan baik. Gu. Direktur Nangung, sudah saya perbaiki. Silakan lihat. Tidak apa-apa sudah larut. Kamu bisa pulang. Kamu kirimkan saja ke saya. Saya akan bantu memodifikasinya. Bagaimana bisa saya melakukan itu? Itu tugas saya. Saya harus melakukannya tidak peduli seberapa larut. Ini hari pertamamu bekerja. Seseorang secara khusus menyuruh saya untuk mengajarmu dengan baik. Saya harus ada di sini. Kamu bisa pulang. Saya di parkiran. Oke, saya pergi dulu. Bagaimana kamu tahu saya masih lembur? Saya sedang membicarakan pekerjaan dengan Nangong Liuli. Dia menyebut saya. Oh, begitu. Apa dia menyebut saya secara kebetulan saat mencari Nangong Liuli? Apa yang kamu pikirkan?
Tidak ada. Ini hanya pekerjaan. Saya baru 1 hari di sana. Sangat fokus. Tentu saja pekerjaan adalah pekerjaan dan hidup adalah hidup. Karena saya di Departemen RD, saya pasti akan melakukan bagian saya dengan sebaik-baiknya. Laporan departemen adalah lusa. Jangan hanya karena saya yang membuat rencana bahwa kamu akan memberiku istirahat. Kamu meremehkan saya, CEO Huayan. Saya hanya. Nangong, mengapa kamu harus melakukan ini? Apa saya salah melakukan ini? Saya hanya membantu diri saya sendiri. Saya membantu diri saya sendiri. Fuboya. Tidakkah kamu menyukainya? Apa? Apa saya salah? Tidak masalah. Kamu bisa berpikir apapun yang kamu mau. Apa ada masalah? Tidak ada. Aku hanya ingin melihat kamu. Mari kita nonton film bersama nanti. Aku sibuk ada pesanan. Aku harus cari uang. Aku bisa menunggumu. Kita bisa nonton sesi malam. Bagaimana kalau ini? Kamu naik dan aku akan mengantarmu. Kamu gila. Aku bawa mobil sport buat jadi sopir. API yang perlu dicatat agar aku bisa ambil lebih banyak pesanan. Aku janji tidak akan mengganggumu. Kamu jalan duluan, dan aku akan mengikutimu. Lagi pula sudah lewat dan banyak orang mabuk. Aku harus jamin keselamatanmu. Aku tidak punya uang buat bayar kotoran sapi. Dengan senang hati melayanimu. Jangan sungkan. Bagaimana dengan mobilku? Tolong. Ayo cari uang.
Tolong. Pak, biar saya saja. Hei, biar saya saja. Ayo. Hubungi keluarganya. Terserah kamu. Dan kuncinya oke. Jangan ambil pesanan dari pelanggan seperti ini lagi. Bagaimana anak kecil bisa menanganinya? Aku bukan anak biasa. Benar juga. Masuk ke mobil. Pesanan berikutnya kemana? Pergi ke bioskop. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu sudah menyelesaikan 8 pesanan dalam 1 hari. Maksudku pergi ke bioskop. Aku tahu. Ayo. Pergi ke bioskop. Kalau pikir sepele, atau nanti tidak ada tiketnya. Bagaimana dengan mobilku? Datang lagi besok. Dengarkan aku. Kamu buka pintunya. Aku ada sesuatu untuk diceritakan. Hi Jin-si. Kita bisa diskusi apa saja. Kamu buka pintunya dulu biarkan aku masuk. Setidaknya kasih aku piyamamu. Nenek. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Nenek ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Gu Cheng mengajak Nangong Lili setiap hari, dan dia menyalahkan aku karena bertemu dengan Fuboya. Ini tidak masuk akal dan standar ganda. Ketika aku melewati kali ini, dan aku tidak akan melihatmu lagi sampai ibu kembali dengan selamat. Ya. Biarkan aku membantumu. Tidak, aku kuat, biarkan aku yang melakukannya. Hampir tumpah. Biarkan aku yang mengambilnya. Oke. Siapa ini? Bos, angkat teleponnya. Oke. Halo, kalau kamu baik-baik saja, aku akan Aku sedang melalui peristiwa besar dalam hidupku. Apa masalah besarnya? Aku sedang menonton film dengan An-An. Kasih aku 2 menit. Oke. Tunggu, aku akan segera ke sana. Bos, cepat. Filmku hampir mulai. Ini masalahnya. Seorang temanku bertanya padaku, apa yang harus dilakukan setelah bertengkar dengan seorang wanita? Wanita yang mana? Si bos wanita? Kamu tidak mengenalnya. Seriuslah. Ini bukan masalah sulit. Kamu suruh temanmu berpikir baik-baik. Apa yang dia lakukan salah? Dan apa yang dia lakukan sampai membuatnya marah dan memohon lakukan ketiganya tanpa melewatkan satu pun. Mengapa dia harus minta maaf, mengakui kesalahan, dan memohon pengampunan? Ini bukan hanya masalah temanku. Maka temanmu itu lebih salah lagi. Kamu tahu kenapa? Cowok dan cewek selalu harus minta maaf. Kalau ada pertanyaan lain silakan lihat yang sebelumnya. Oke bos, film saya sebentar lagi mulai. Matikan teleponnya, dadah. Minta maaf dan akui kesalahan.
dan minta pengampunan. Tentang kamu dan Nangong. Memang awalnya itu salah kamu. Pak Gu, tolong ulangi itu. Kamu bergabung dengan timnya dan menjadi anggota grupnya. Hal-hal yang kamu desain dan kembangkan, meskipun itu inspirasimu sendiri, tapi itu juga hasil dari seluruh tim. Kamu tidak bisa karena alasan pribadimu dengan dia untuk berdebat langsung di depan pintu ruang rapat. Itu tidak menghormati pemimpin, dan juga akan membuat orang lain melihat ketidaksepakatanmu. Gu Xichao. Dengarkan saya dulu. Terima kasih. Saya benar-benar melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Saya harap kamu bisa belajar lebih banyak dari Nangong. Belajar lebih banyak darinya. Jangan bawa emosimu ke pekerjaan, dan jangan melihatnya sebagai rivalmu dalam hidup. Pak Gu, tolong simpan kata-kata itu untuk Direktur Nangong. Saya tidak layak dengan kata-katamu. He Jingxi. Jangan ikuti saya. Gu Xicheng, aku benci kamu. Nenek, makanannya sudah siap. Ya. Nenek makan lebih banyak. Nenek, saya sudah kenyang. Nenek makan. Terima kasih, tolong beri ulasan yang bagus, terima kasih. Wah, Songyan. 11 kamu luar biasa. Bilang ke Siksi saya akan ke Huayan untuk menemuinya sekarang. An datang ke Huayan. Tapi bos dan bos sedang berdebat sangat sengit. Kalau An datang dia akan membuat keributan di kantor. Tidak, 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 tidak. Saya mengerti. Saya tidak bisa. Apa yang salah denganmu? Saya mendidih. Aku sudah ditakdirkan. Aku di sini untuk melihatmu untuk terakhir kalinya. Apa yang terjadi pada kita di kehidupan berikutnya? Bicara bahasa manusia. Aku keracunan. Tubuhku terbakar. Aku. Kurasa kau sedang mencari mati. Aku masuk angin. Kau masuk angin, biar aku lihat. Ketika kau mengirimiku pesan tadi, bukan kau baik-baik saja? Aku terkena lebih dari 10 AC di kantor. Aku langsung masuk angin. Lebih dari selusin AC. Bukankah kau Huayan yang memproduksi kosmetik? Kapan kau mulai memproduksi AC? Tidak hanya akan memproduksi kulkas besok lusa. Ya Tuhan. Aku benar-benar tidak bisa.
Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda. Oh, jangan pergi makan dengan istri bos. Tolong bawa aku pulang. Aku akan mentraktirmu seumur hidup. Untuk seumur hidup. Selama kau tidak menggunakan suara palsu untuk berbicara denganku, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Aku benar-benar berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Kemudian aku akan memesan dari cadanganmu. Aku akan membayar waktumu malam ini. Kau mengurus semuanya. Hahaha. Jika kau melakukannya lagi, aku akan melaporkanmu karena pelecehan. Tidak, aku hanya mengagumi keterampilan mengemudimu yang terampil. Kau lelah. Ya? Aku menjalankan banyak pesanan hari ini. Aku ingin bersantai dengan Siksi setelah kerja. Tapi tidak menyangka akan tertangkap olehmu sebagai kuli. Maaf. Aku tidak tahu kau begitu lelah hari ini. Mengapa kau minta maaf? Tidak apa-apa. Apa yang tidak melelahkan? Selain itu, aku tidak rugi dengan mendapatkan lebih banyak darimu. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Turun dan aku yang akan menyetir. Tidak, kau sudah membayarnya. Saya janji akan menyetir dengan hati-hati dan saya tidak akan tertidur. Lagi pula, bukankah kamu tidak nyaman? Saya sebenarnya tidak sakit, saya hanya berpura-pura. Apakah kamu tidak menyadarinya? Turunlah dan biar saya yang menyetir. Oh, berhentilah bicara omong kosong. Cepatlah naik ke mobil. Haruskah saya menggendongmu turun? Siksi, saya ingin mencoba dengan Sitong.
Nonolu, meskipun ini adalah obat terbaik untuk gangguan keintimanmu, tetapi jangan lupa untuk kembali untuk pemeriksaan lanjutan. Jangan pernah menyebut situ Shuo lagi. An ada apa? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Sedang tidak aktif. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Nangong. Ada apa denganmu? Tidakkah kamu bisa menangani hal dengan baik? Kamu pasti sangat impulsif. Apakah ini hari pertama kamu mengenal saya? Apakah ini pertama kalinya kamu tahu kepribadian saya? Jika saya tidak pernah impulsif, kita tidak akan bertemu, bukan? Saya harus mencoba sekali lagi. Saya tidak percaya si Cheng benar-benar memiliki perasaan untuk Hexinsi. Saya harus membawanya pergi. Apakah kamu ingin melanjutkan?
Seharusnya kamu berbicara jujur dengan Gu Sicheng. Berbicara jujur. Jangan menanganinya dengan agresif lagi. Ini hanya akan menyakiti kedua belah pihak dalam hubungan. Lebih baik kamu harus mendengarkan pikiran dalam hati Gu Sicheng. Apakah kamu pikir dia masih akan mengatakan yang sebenarnya sekarang? Dia membenci saya. Hanya dengan menyingkirkan He Jinsi. Untuk berdiri di sisinya lagi. Jadi saya perlu bertindak cepat. Nan Gong. Jangan membujuk saya lagi. Saya tahu apa yang saya lakukan. Jangan. Kamu hanya perlu memberikan doa terbaikmu. Akhir pekan ini, bulan purnama Taurus yang dikenal sebagai Supermoon, akan datang. Sejak tahun 1948, bulan purnama terdekat dengan bumi. Dan itu adalah spektakel yang hanya terjadi setiap 18 tahun sekali. Berdasarkan survei awal kami di internet, banyak anak muda telah mencapai puncak yang sangat tinggi. Telah mencapai puncak yang sangat tinggi. Jadi, Departemen RD kami akan menggunakan tema bulan super untuk meluncurkan serangkaian produk baru bertema bulan. Pola kemasan akan fokus pada 4 tema. Kehangatan, kecerahan, kemurnian, dan kelembutan. Untuk membawa produk baru Huayan ke level berikutnya. Tema seri ini sangat bagus. Tentu saja. Inspirasi untuk tema bulan ini datang dari 5 tahun lalu. Masa kuliah saya. Saya pernah membuat janji dengan teman untuk mengamati bulan. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Jadi Tuan Gu bisa menyetujui desain bulan super ini. Kamu bisa mencobanya. Lalu saya akan mengirimkan rencana ke kantor Tuan Gu sore ini. Mohon persetujuannya. Bulan super apa? Dan janji dengan seseorang. Apa kalian mengira orang lain bodoh? Bukankah kamu hanya ingin meminta Gu Sicheng melihat bulan super? Aku tidak peduli. Tuan Gu, apakah Anda akan ada di kantor pada hari bulan super? Saya pikir saya akan menyelesaikan rencana itu hari itu. Saya ingin membahasnya dengan Anda. Saya mungkin tidak tersedia di akhir pekan. Seri ini diluncurkan. Mendesak. Tuan Gu, saya akan menunggu Anda. Hei Zaya Vi, ayo pergi ke restoran itu untuk makan malam saat matahari terbenam. Bagaimana? Aku tidak mau pergi. Malam ini ada bulan super. Hei, kenapa kamu tidak ajak pacarmu pergi bersamamu? Bulan merah itu luar biasa. Mengagumkan. Konon bulan. Semakin dekat dengan bumi semakin besar magnetismenya. Dan magnetisme itu mempengaruhi manusia. Mungkin pacarmu akan melihatmu begitu cantik malam ini. Dia akan sepenuhnya terpesona padamu. Apa? Ini akan membuat orang tidak stabil dan terus berdebat tanpa akhir. Gu Sicheng ini.
Lu An, kenapa kamu meneleponku sekarang? Apa kabarmu? Apa yang terjadi dengan situ? Apa? Cepat datang dan selamatkan aku. Kamu mengirimiku lokasi lagi. Aku akan segera ke sana. Aku sudah selesai menelepon. Pesananmu sudah selesai. Jangan pergi, ini belum selesai. Kenapa kamu menarikku? Lepaskan aku. Hari ini meskipun kamu membunuhku, kamu harus tetap membantuku. Aku belum berhasil merayu bos wanita itu. Kalau tidak teman baikmu dan bosku masih akan terjebak dalam cinta dan benci. Apa kamu ingin membalas dendam? Kamu menyakitiku. Apa? Aku bersampah. Setelah ini kamu bisa memukul atau membunuhku sesukamu. Lu An. Di mana dia? Kemana dia pergi? Oh, apa dia benar-benar mabuk dan pingsan di suatu tempat? Apa? Bukankah ini kejutan untuk pacarnya? Apa aku salah tempat? Biarkan aku mencari An dulu. Rencanaku sudah selesai, aku yang akan melakukannya. Halo, nomor yang kamu hubungi sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Maafkan aku, nomor yang kamu hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Gu Sicheng, apa yang sedang kamu lakukan? Aku ingin minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku mengabaikan perasaanmu selama ini. Karena kedatangan Nangong. Aku memperlakukanmu seperti dia dengan pengalaman kerja yang kaya. Aku lupa bahwa kamu selalu menjadi pembawa acara iklan. Tidak pandai menangani hubungan di tempat kerja. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu. Kamu butuh waktu untuk belajar. Dan aku seharusnya memberimu lebih banyak waktu. Aku juga mengabaikan waktu yang kita habiskan bersama. Meskipun kita bertemu karena kontrak. Baik di rumah maupun di perusahaan. Kamu membantuku melalui banyak kesulitan. Aku minta maaf. Bisakah kamu memaafkanku? Kamu membuatku sangat marah. Beberapa cahaya bintang.
dan seikat bunga untuk membuatku memaafkanmu. Tidak. Bagaimana kalau ini? Aku memilih balon-balon ini untukmu. Selama kamu memotongnya dan melepaskannya. Ketidakbahagianmu. Kemarahanmu akan dibawa pergi oleh mereka. Bisakah waktu menjawab keinginanku? Bagaimana? Ketidakbahagiaanmu sudah hilang. Tidak, aku masih marah. Kalau begitu teruskan. Aku salah. Aku minta maaf. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat besar. Kamu menggangguku dengan orang lain. Aku tidak akan memaafkanmu. Pas, 3 langkah ini, mengakui kesalahan meminta maaf, dan meminta maaf luar biasa. Aku pergi. Jangan pergi. Semua orang sudah selesai minum. Apa yang aku lakukan di sini? Aku belum selesai. Aku masih harus menyalakan kembang api nanti. Matikan dan nyalakan lampu. Aku pergi, kamu tinggal di sini dan digigit nyamuk. Hei! Apa kamu takut digigit nyamuk? Aku di sini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan dengan bajumu? Pizza. Semua nyamuk dengarkan aku. Jangan gigit aku, semua nyamuk gigit An-An. Kalau mau foto-fotolah yang bagus, dingin sekali. Sutradara Nangong. Sutradara Wu, Sutradara Gu, untuk memeriksa desain seri baru denganmu. Mr. Gu ngomong-ngomong. Katanya ramalan cuaca malam ini akan mendung. Aku khawatir kita nggak bisa lihat Supermoon. Jadi, aku cuma bisa temani Direktur Nangong di draft desain. Oke, mari kita kerja. Semua ini kamu yang siapin?
Katanya ini tempat terdekat buat ngelihat Supermoon. Aku nggak nyangka. Mr. Gu yang terhormat ternyata suka siapin kejutan buat cewek. Kamu kayaknya udah sering ya? Jangan-jangan kamu udah sering banget? Si Tushuo yang bantu aku siapin. Situ. Ayo kita tulis harapan kita. Katanya kalau kita angkat ke udara. Di tempat terdekat dengan bulan, semua harapan bisa terkabul. Kalau aku mau nulis. Aku harap ada orang yang hilang dari hidupku. Bercanda kok. Kalau kamu nakal lagi, lihat saja bagaimana aku menghadapimu. Pulpennya mana? Butuh pulpen buat nulis harapan. Ah, ada apa? Terima kasih nggak apa-apa.